wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya ini? Ahmad Rafael. Silakan. Ahmad Rafael ini yang murah senyum ya. Ya. Silakan Saudara Ahmad Rafael pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semoga dengan doa yang dibacakan kita bisa melakukan kegiatan belajar kita pada hari ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Novel. Ya, kenapa? Sakit. Kita doakan semoga mereka berdua cepat sembuh. Ya. Amin. Selanjutnya, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, maka saya minta kalian untuk berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Terus saya minta kalian untuk menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama-sama. Silakan dimulai. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pada pelajaran hari ini, yakni tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Namun sebelum kita masuki pada pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan minta kalian untuk menganalisis atau menjawab pertanyaan yang saya ajukan terkait materi yang minggu lalu. Paham ya? Yang pertama saya minta saudara Akilur Rahman. Coba Akil, hijrah itu apa? Meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya saya minta saudara siapa ini namanya ini ya? Saudari Windayani. Saudari Windayani, coba menurut konteks sejarah hijrah itu apa? Ialah kegiatan perpindahan Rasulullah Ya. bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Bagus, tepuk tangan. Itulah tentang pengertian hijrah seperti yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya.
Ya. Ya. Itu dalam konteks sejarah adalah perpindahan Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, apa sebenarnya faktor-faktor penyebab alasan Rasulullah bisa pindah dari Mekah ke Madinah? Saya minta saudari siapa ini? Selfie. Faktor-faktor hijrah Rasulullah itu sebutkan coba apa alasannya? Siksaan kaum kafir Quraisy pada umat Islam semakin berat. Semakin berat siksaan kaum kafir Quraisy. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya saya minta saudara Royhanul Jinan. Yang mana Royhanul Jinan? Ini Pak. Bagus. Saya minta apa alasan Rasulullah bisa pindah dari Mekah ke Madinah? Ialah wafatnya istri dan paman Nabi. Bapaknya istri dan paman Nabi. Tepuk tangan. Coba saya minta saudara Arifan Nur, apa penyebab alasan atau Rasulullah bisa pindah hijrah dari Mekah ke Madinah? Adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Baik, tepuk tangan. Yang terakhir saya minta saudara Sidan Nail Ilham, apa alasan Rasulullah bisa hijrah dari Mekah ke Madinah itu? Ialah pemboikotan kaum kafir Quraisy. Pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Karena setelah tadi kita melakukan persepsi atau mengingat kembali tentang materi sebelumnya, maka pada hari ini saya meminta kalian untuk menyimak video tentang materi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dari itu, tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa menganalisis tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dengan cara kalian menonton video yang akan saya putar. Ya, maka itu kalian silakan simak baik-baik video tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mufri, mahasiswa PPG dalam catatan Unit Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengulas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pakai cakupan materi adalah langkah-langkah awal dakwah Rasulullah, dan tujuan pembelajaran adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah diantaranya adalah membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, dan perjanjian dengan kaum Yahudi. Namun sebelum kita bahas satu persatu tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah, perlu diketahui bahwa perkembangan Islam mengalami. Dari itu, setelah kalian tadi sudah menyimak videonya bersama-sama ya? Ya. Dari itu saya minta sekarang kepada saudara Robitul Khair. Saudara Robitul Khair, tentang apa strategi yang digunakan Rasulullah ketika melakukan dakwahnya di Madinah? Membangun masjid. Terus? Menciptakan persaudaraan baru. Ya, menciptakan persaudaraan baru. Itu sudah dua. Saya minta saudari Sulfa Khaironi, apa strategi dakwah Rasulullah selain yang sudah disebutkan oleh Robi? Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Tepuk tangan. Masih semangat? Masih. Selanjutnya saya minta kepada saudari Elita Dewi. Tadi saudara Robi sudah menyebutkan bahwa strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu adalah membangun masjid, ya kan? Ya. Yang pertama kali adalah membangun masjid. Coba saudari Elita Dewi sebutkan masjid apa namanya yang dibangun Rasulullah di Madinah? Masjid Nabawi. Tepuk tangan. Saya
kasih tahu sama kalian semua bahwa Masjid Nabawi dibangun di Madinah setelah Rasulullah sampai di tempat itu ya. Namun ketika Rasulullah melakukan perjalanan menuju Madinah, ternyata Rasulullah sudah membangun masjid. Ini adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah dalam sejarah Islam. Coba saya minta saudari ini, masjid pertama yang dibangun Rasulullah disebut masjid apa? Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba itu adalah masjid pertama yang dibangun. Kenapa disebut dengan Masjid Kuba? Karena tempatnya berada di desa Kuba. Maka dinamakan Masjid Kuba. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Selanjutnya saya minta saudari Sediana, ya, Sediana. Rasulullah telah membangun Masjid Nabawi di Madinah, ya. Ya. Nah, kebetulan masjid itu dibangun Rasulullah di salah satu lahan milik anak yatim, ya. Jadi dibeli oleh Rasulullah dari anak yatim. Sebutkan siapa nama anak yatim itu? Siapa? Sahal dan Suhail bin Amr. Sahal dan Suhail bin Amr. Tepuk tangan. Terima kasih. Sahal dan Suhail bin Amr itu adalah yang mempunyai lahan yang sengaja dibeli oleh Rasulullah untuk dibangunkan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa sampai ke sana ya. Amin. Nah, siapa tahu nanti saudara Rafael, Sidan atau yang lainnya bisa umroh atau syukur-syukur bisa haji ke sana. Ya kan? Amin. Ya, karena di Madinah itu terletak makam Rasulullah. Ya. Ya. Selanjutnya saya minta saudara Akilur Rahman. Mana Akilur Rahman? Nah, dari video yang disimak tadi ada dampak dari Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi itu berpengaruh besar. Coba saudara Akilur Rahman, dampak Masjid Nabawi itu apa? Dampak salah satunya. Umat Islam di Madinah tidak takut lagi untuk beribadah. Tepuk tangan. Ya. Umat Islam tidak takut lagi untuk beribadah terhadap ancaman-ancaman kafir Quraisy, ya. Jadi mereka sudah merasa bebas beribadah dengan adanya Masjid Nabawi. Selanjutnya saudara Alifan Nur. Oh ini ya. Alifan Nur, apa dampak kedua dari keberadaan Masjid Nabawi? Jalan-jalan di sekitar masjid mulai tertata rapi. Nah, jalan-jalan di sekitar masjid mulai tertata rapi, sudah kelihatan indah. Ya, selanjutnya dampak selanjutnya saya minta saudari Windayani. Apa dampak selanjutnya dari adanya Masjid Nabawi itu? Ialah menarik orang luar Ya, untuk datang ke tempat ini baik dalam hal perdagangan atau hal lain. tepuk tangan. Masjid Nabawi, orang-orang di luar daerah Madinah tertarik untuk datang ke Madinah, baik dalam hal perdagangan ya, atau dalam hal-hal lain. Selanjutnya saya minta saudari Nasilatul Nuril Kamilah untuk menyebutkan atau menganalisis tentang fungsi dari Masjid Nabawi itu sebagai apa saja. Coba. Tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat musyawarah, tempat pusat pemerintahan. Terima kasih. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk strategi dakwah yang kedua. Kalau strategi yang pertama Rasulullah itu membangun masjid, strategi yang kedua apa kira-kira? Saya minta saudari Sulfa Khaironi. Apa strategi dakwah Rasulullah SAW yang kedua? Menciptakan persaudaraan baru antara muhajirin dan ansor. Menciptakan persaudaraan baru antara kaum muhajirin dengan ansor. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan muhajirin? Siapa yang bisa? Muhajirin. Nah, kamu coba muhajirin itu apa yang dimaksud muhajirin? Muhajirin
Ansor kaum muslimin Madinah. Tepuk tangan. Jadi kaum muhajirin itu orang-orang Islam yang datang dari Mekah ke Madinah. Disebut dengan muhajirin, ya. Nah, yang disebut dengan kaum Ansor adalah orang-orang Islam yang sudah ada di Madinah yang menyambut kaum muhajirin. Paham? Nah, ini strategi yang dilakukan Rasulullah, mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor yang sudah berada di Madinah. Kalau saudara di anul jinan, apa tujuan Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor? Untuk memperkuat barisan umat Islam di kota Madinah. Iya. Bagus. Saudari Elita Dewi, apa tujuan Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor? Agar mereka bisa saling menolong. Agar mereka saling bisa menolong. Selanjutnya saya minta saudara Robitul Hoir, apa kira-kira tujuan Rasulullah itu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor? Agar kaum muhajirin dan Ansor bisa hidup damai. Tepuk tangan. Nah, baik. Itulah tujuan dari Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Dan itu adalah merupakan strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam dakwah Islamnya di Madinah. Masih semangat? Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah di Madinah yang ketiga adalah saudari siapa ya? Seliana. Apa strategi dakwah Rasulullah yang ketiga itu apa? Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Saya jelaskan bahwa perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah itu disebut dengan piagam Madinah, ya. Disebut dengan piagam Madinah. Nah, dari itu saya minta saudari Nasirat Keluar kami. Nah, pada tahun berapakah perjanjian itu tertulis? 623 Masehi atau tahun kedua. Bagus, tepuk tangan. Yang terakhir ini, yang terakhir sebelum saya minta kalian untuk menyimpulkan nanti masing-masing berkelompok, ya. Masing-masing berkelompok saya nanti minta untuk menyimpulkan. Namun sebelum itu saya masih akan menanyakan lagi tentang butir-butir Madinah atau isi-isi piagam Madinah itu apa saja kira-kira. Yang pertama saya minta saudara Alifan Nur. Piagam Madinah itu isinya apa? Coba Alifan Nur, apa? Kaum muslim dan kaum Yahudi hidup damai, bebas memeluk dan menjalankan ajarannya masing-masing. Tepuk tangan. Jadi isi dari piagam Madinah yang pertama adalah kaum muslim dengan kaum Yahudi diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya, kenapa kaum Yahudi, Ansor, Muhajirin di Madinah itu hidup berdampingan? Sedangkan Muhajirin dan Ansor adalah agamanya agama Islam, Yahudi agamanya adalah agamanya dia sendiri, sesuai dengan kepercayaan dia. Maka Rasulullah membuat aturan agar mereka ini diberikan kebebasan untuk bisa memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya saya minta saudari Indayani, apa kira-kira isi piagam Madinah selanjutnya itu? Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Bagus, tepuk tangan. Ya. Isi piagam Madinah yang kedua adalah apabila kaum muslim diserang atau kaum Yahudi ada yang menyerang, maka antara kaum muslim ataupun kaum Yahudi itu saling membantu, ya, ketika ada pihak yang diserang. Selanjutnya saya minta saudara Robitul Hoir, apa isi piagam Madinah yang ketiga? Kaum muslim dan Yahudi harus saling tolong-menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Ya, saling tolong-menolong kaum muslim dengan Yahudi untuk kepentingan bersama. Yang terakhir saudari Celiana, coba sebutkan isi piagam Madinah. Rasulullah adalah pemimpin umum untuk
seluruh penduduk. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tepuk tangan. Itulah isi dari piagam Madinah. Jadi Rasulullah itu secara aklamasi menjadi pemimpin di Madinah waktu itu. Jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anakku, setelah kita belajar pada hari ini, untuk mengetahui hasilnya, maka saya akan meminta kalian menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilangsungkan pada hari ini. Nah, itu di sini saya mempunyai media kertas. Salah satunya kelompok ini, silakan nanti disimpulkan ya. Kelompok ini disimpulkan. Kelompok ini disimpulkan. Kelompok ini disimpulkan. Saya kasih waktu 3 menit ya. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan simpulkan masing-masing kelompok. Silakan. Selanjutnya setelah kalian menyimpulkan secara kelompok, maka saya mana kelompok ini? Kelompok ini mana? Kelompok ini? Kelompok ini? Baik, setelah kalian menyimpulkan, saya mulai dari kelompok ini ya. Kelompok ini menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah di Madinah dilakukan dengan berbagai cara atau dengan beberapa hal. Salah satunya adalah membangun Masjid Nabawi. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor, dan yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompoknya Alifan Nur menyebutkan bahwa dapat disimpulkan bahwa kota Madinah dengan kedatangan Rasulullah ke tempat itu menjadi kota yang begitu menarik. Salah satunya adalah fungsi-fungsi Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai tempat pendidikan, tempat musyawarah, dan juga tempat pusat pemerintahan. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Selviana di sini menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah di Madinah mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dengan cara membuat perjanjian atau piagam Madinah, yang mana aturan-aturan itu membuat kaum Muhajirin, Ansor, dan juga kaum Yahudi bisa hidup secara damai. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompoknya Windayani menyebutkan bahwa strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan di kota itu. Salah satunya adalah kota Madinah menarik perhatian warga-warga luar yang datang langsung ke tempat itu, baik dalam hal perdagangan ataupun dalam hal-hal lain. Tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anakku, itulah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran kita selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh Rasulullah di kota Madinah terhadap ekonomi yang ada di tempat itu ya. Jadi kalian pelajari pelajaran tentang hal itu di rumahnya masing-masing. Dari hal itulah, sebelum kita, ini merupakan jam terakhir sudah ya, walaupun suasana agak sedikit panas ya, karena di daerah kita masih belum terjadi hujan, tetapi semangat kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya,
perjumpaan kita pada kali ini, saya minta kepada tua kelasnya untuk menutup perjumpaan ini dengan pembacaan doa. Dipersilakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbil firli wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saudara Hakim ke sini semua, coba keluar duluan. Disusun oleh Aulia dan kawan-kawan. Ini tadi di sini.